Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel ini ya. Di video kali ini saya sedikit sharing ya. Ini ada unit ketika melakukan periodic service ya, itu ada temuan bahwa muncul error engine malfungsi. Nah, ini kita coba lakukan pengerjaan troubleshooting dari error tersebut. Kita cari penyebabnya dari mana aja. Langsung saja ya kita cek errornya ke unit. Nah, karena ini truknya itu truk Scania P40 XT ya. Kalau untuk XT kan dia harus menggunakan XT3, tidak bisa menggunakan aplikasi Scania Smart Mobile ya. Nah, kita cek dulu yang ada di monitor panel atau instrumen cluster itu muncul errornya seperti apa, kode errornya berapa. Setelah itu baru kita nanti cek ke SDP3 ya. Nah, ini ya, muncul error mesin malfungsi, peringatan mesin malfungsi, hubungi bengkel agar diperiksa. Selanjutnya kita cek error kodenya ya. Masuknya di EMS karena dia mesin ya, engine. Nah, ini kode errornya ya, EMS 8802. Yang ini 50200. Tapi yang ini sudah tidak aktif ya. Yang aktif cuman yang ini 8802. Oke, selanjutnya kita langsung cek menggunakan SDP3. Ini ya, tunggu masuk ke SDP3 ya. Oke, sudah masuk. Berhubung tadi errornya aktif, makanya langsung muncul di sini ya. Nah, kita cek. Oke, penjelasannya bisa dibaca sendiri. Nah, actionnya kita disuruh untuk mengecek kebocoran pada air system atau sistem udara. Kita disuruh untuk ngecek sensor T122 ya. Nah, terus selanjutnya ini cek throttle apakah bekerja dengan normal atau tidak. Terus cek kebuntuan pada kompresor intake, cek kebuntuan pada aftercooler ya. Terus cek kode kesalahan pada exhaust brake. Cek exhaust brake apakah bisa bergerak bebas. Cek turbo charge dan elektrik motor. Nah, kemudian ini sensor T122 ya.
posisi engine off, tapi starting switch on ya. Di sini membaca 1,02 bar. Terus voltage-nya 1,18 volt. Lokasinya di mana? Lokasi di sini ya. Di engine sebelah kiri belakang ya. Nempel dengan intake manifold. Nah, ini sensornya bentuknya seperti ini bentuknya. Terus ini pin pada sensor tersebut, kabel sensor. Pin 1 itu power ya, power voltage supply 5 volt. Terus pin 2 itu ground atau earth. Pin 3 itu output sinyal. Oke, untuk pressure sensornya. Kemudian proporsional valve untuk exhaust brake ya. Nah, ini untuk pengecekannya. Terus ini lokasi dari valve atau solenoidnya ya, di bagian belakang engine sebelah kanan. Nah, komponennya seperti ini. Nah, ini ada keterangannya juga. Ini kondisi tas air pressure sensor ya, T122 seperti ini. Oke ya, kondisi sensor. Nah, semuanya ini ya, di intake yang dari air cleaner menuju ke turbo itu banyak airnya menggenang. Temuan sementara ini. Kalau ini hose yang setelah after cooler menuju ke intake manifold ya, itu juga menggenang air juga. Terus untuk yang di after cooler ya, di after cooler ada drain valve nya, kita buang airnya dari drain valve ya, kita pasangi, kita bersihkan dulu hose-nya ini, baru kita drain yang di after cooler dengan cara running unit ya, biar tertiup keluar. Untuk pembersihan yang di after cooler, mohon maaf saya tidak sempat video ya, tidak terekam. Penyebab dari air bisa masuk sampai ke sini itu kemungkinan ketika pencucian orang washman-nya itu, orang tukang cucinya itu tidak sengaja nyemprot spray cleaner ya. Makanya air masuk sampai ke sini. Kemudian setelah selesai pembersihan, kita hapus error menggunakan SDP3. Oke, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat, menambah ilmu teman-teman semua. Jika ada saran, kritik, tips, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa amal digitalnya dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini. Salam mega berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.